Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang. Kabarnya hari ini? Ya. Baik ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Pembelajaran dimulai. Mari kita berdoa dulu, memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nggih. Ibu pimpin doanya. Nggih. Doa mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasanas Tapasodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwe Amertana Sakama. Doa selesai. Oke, sekarang kita akan tepuk PPK biar lebih semangat. Jangan lemes anak-anak, siang semangat. Ibu pimpin karena ketua kelasnya hari ini absen, minta izin karena tidak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi Ibu yang mimpin tepuk PPK-nya. Tepuk PPK mulai. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih udah semangat. Untuk absen, nanti setelah pembelajaran hari ini, silakan anak-anak buka Google Classroom-nya dan absen di sana, nggih. Ibu. Anak-anak, ada yang pernah mendengarkan satwa? Ada yang pernah mendengar satwa? Saya pernah, Bu. Membacakan ke depan. Oh, pernah membacakan ke depan juga, nggih. Satwa napi anak-anak? Satwa apa? Lutung tekan ke kuo kayak itu. Iya. Yang lain? Lutung teken ke kuo, nggih, betul satwa. Yang lain? Satwa napi malah? lupa, Bu. Waktu SD, nggih. Lupa. Ya. Hari ini Ibu mau menampilkan cuplikan satu icupak dengan igerantang. Nggih, anak-anak pernah dengar? Enggak. Pernah dengar judul saja, Bu. Yang pernah. Ya. Sekarang kita nonton cuplikan satunya, nggih. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Di desa Majapahit, tinggal dua orang laki bersaudara, Icupak dan Igrantang. Sifat kedua bersaudara itu sangat berbeda. Icupak yang berbadan gemuk dan berperut buncit sangat malas mengurus diri. Lain halnya adiknya, Igrantang. Badannya yang semampai, bersih dan tampan,
amat serasi dengan sifatnya yang rendah hati, sabar, ramah, dan rajin bekerja. Pada suatu hari, mereka berdua disuruh ayahnya membajak di sawah. Icupak asik bermain-main, sedangkan Igrantang membajak sendirian. Menjelang tengah hari, Icupak segera melumuri dirinya dengan lumpur. Dengan akal-akalan itu, ia dapat mengambil hati ayahnya. Ayah, sampai hati Igrantang membiarkan aku mengerjakan sawah sendirian. Ia bermain-main saja dengan teman-temannya. Sang ayah percaya begitu saja. Hai, anak pemalas. Percuma kau membantuku. Tahunya hanya bermain dan berdandan. Igrantang yang tidak mendapat kesempatan membela diri, lalu diusir oleh ayahnya. Ayah, mengapa ayah mengusir Igrantang? Dialah yang sebenarnya membajak sawah itu, bukan aku. Ayahnya terperangah. Ia menyesal mengapa bertindak terlalu cepat tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Kalau demikian, susulah adikmu cepat-cepat. Suruh ia pulang dan minta maaflah kepadanya. Igrantang sudah berada jauh di luar desa Majapahit. Menjelang masuk hutan, barulah Icupak berhasil menyusulnya. Berkali-kali Icupak meminta agar adiknya kembali pulang, tetapi Igrantang menolaknya. Katanya, ia ingin belajar hidup dengan mengembara. Karena Icupak tak berani pulang, maka ia pun terpaksa mengikuti jejak adiknya. Perjalanan kedua bersaudara itu Anak-anak, tadi gimana ceritanya? Ada berapa tokoh di sana, anak-anak? 3. Tiga, Bu. Kita fokus pada si Cupak dan Gerantang. Gerantang. Gimana sifatnya Cupak, anak-anak? Malas. Malas lagi. Malas. Suka pembohong. Memfitnah. Memfitnah. Oke. Fitnah. Terus dia kan makan banyak, tapi namanya apa namanya? Rakus. Kemudian bagaimana sifat Gerantang, anak-anak? Baik, Rajin. mandiri. Begitulah manusia, anak-anak. Sebenarnya kita manusia mempunyai 3 sifat dasar. Ada kebaikan, ada rajin, ada malas gitu. Yang disebut dengan, ada yang tahu? Saya parisudha trikrangka. Dia sifat dasar manusia. Triguna. Hari ini kita akan belajar tentang triguna. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak adalah yang pertama, menguraikan triguna dalam diri. Yang kedua, mengenal ciri-ciri dari triguna. Yang ketiga, apa pengaruh triguna pada kehidupan atau pada manusia. Yang keempat, cerita-cerita terkait dengan triguna. Dan yang kelima, upaya-upaya menyeimbangkan triguna. Oke, Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Anak-anak bisa lihat PowerPoint Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Triguna. Manusia sejak lahir memiliki sifat dasar seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ketiga sifat dasar manusia tersebut anak-anak tidak dapat kita pisahkan atau tidak terpisah sebab ketiganya saling terkait. Sifat dasar yang satu dengan yang lain
selalu bergejolak untuk saling mengalahkan. Seperti itu. Jadi beberapa sifat seperti tadi si gerantang, sifat yang baik, sifat yang rajin itu yang lebih mendominasi. Sedangkan si cupak, sifat yang malas, rakus, suka berbohong itu yang lebih mendominasi. Seperti itu, nggih. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Sifat-sifat dasar manusia tertuang dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Ibu tampilkan, nggih. Yang pertama, pada sloka Bhagavad Gita 18.40. Waktu ini anak-anak sudah belajar membaca sloka, nggih. Waktu pembelajaran tentang sifat-sifat Atma. Ibu mau sekarang, Vindam, mau membaca sloka ini, Vindam? Iya, Bu. Ya. Silakan, Vindam. Mulai langsung, Bu. Langsung mulai. Natat asti partiwiyamwo Dewi Dewa Suwa Punah Satwam Prakerti Jayar Muktam Ya Debi Asyati Bir Gunai, yang artinya tiada makhluk yang hidup baik di sini maupun di kalangan para dewa di susunan planet yang lebih tinggi yang bebas dari 3 sifat tersebut yang dilahirkan dari alam material. Terima kasih, Vindam. Tepuk tangan untuk Vindam, anak-anak. Nanti lain kali Ibu akan tampilkan yang lain juga, nggih. Jadi kita akan belajar terus untuk membaca sloka-sloka. Terima kasih untuk Vindam. Bagus, suaranya sudah bagus. Untuk artinya juga Vindam bagus dalam membacanya. Nanti lebih ditingkatkan lagi. Ibu lanjutkan. Ya. Juga terdapat dalam sloka Bhagavad Gita 14.5. Jadi di sini Ibu mau bacakan slokanya seperti nada di Ta'ayu waktu ini, nggih. Satwam rajastama iti guna prakerti sambawa Nibadananti mahabaho dehe dehinam avyayam. Artinya, alam material terdiri atas 3 sifat. Kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Jika makhluk hidup yang kekal berhubungan dengan alam, ia diikat oleh sifat-sifat tersebut. Wahai Arjuna yang berlengan perkasa. Oke, ini ke sloka yang kedua. Untuk sloka-sloka yang lainnya, anak-anak bisa lihat di buku materinya, ya. Anak-anak bisa dengar, Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu lanjutkan. Ketiga sifat dasar tersebut dapat membentuk karakter atau watak manusia, anak-anak. Adapun penjabaran lebih dalam tentang ketiga sifat tersebut akan Ibu tampilkan satu persatu. Yang pertama, sifat apa? Satwam. Satwam. Ibu tampilkan gambar. Anak-anak lihat gambarnya. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Gambar apa di sana? Orang menyeberang jalan.
Ada dua anak yang yang sedang sedang Yang membantu menolong kakek-kakek Menyeberangi menyeberang jalan. Itu salah satu contoh perbuatan yang patut untuk dicontoh, ditiru. Oke, benar. Ibu lanjutkan gambar yang kedua. Gambar apa itu anak-anak? Orang yang Seorang sedang ibu memberikan nasi kepada seorang anak. nasi kepada seorang anak. Ibu atau bapak itu? orang Ada orang ya, baik sepertinya itu bapak nggih. Ada seorang bapak-bapak yang sedang memberikan makanan pada anak yang terlantar itu anak-anak. Jadi itu adalah contoh perbuatan baik karena kita menolong sesama. Nggih. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang tahu gambar ini? Gambar ketiga. Yudhistira. Nonton Mahabharata yang ada di televisi? Ini gambar Yudhistira. Bagaimana sifat Yudhistira, anak-anak? Baik. baik Betul sekali. Bijaksana. Nah, ya, ini adalah Yudhistira adalah orang yang bersifat satwam. Oke. Ya. Ibu mau Lydia. Komang Lydia. Bisa dengar Ibu? Iya, Bu. Bisa, Bu. Apa yang Ibu tampilkan? Silakan dibaca. Sifat satwam adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Orang yang dominan sifat satwamnya dapat membentuk karakter yang selalu berbuat kebaikan, baik dalam pikiran, tindakan, maupun perkataan, sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur, dan selalu menegakkan dharma. Terima kasih, Komang Lydia. Ya, Bu. Ya, Bu, sama-sama. Oke. Ibu lanjutkan ya. Yang kedua, sifat Rajas. Rajas. Anak-anak lihat gambar. Gambar apa itu anak-anak? Tiga Orang orang yang sedang membersihkan rumah. yang sedang membersihkan halaman rumah. Sifat rajas inilah orang yang rajin, anak-anak. Nah, di sini ada 3 orang anak yang sedang bersih-bersih. Dia rajin membersihkan rumah. Ini adalah contoh sifat rajas yang diarahkan ke arah positif, anak-anak. Jadi, Ibu tampilkan gambar kedua. Mencuri. Kamarnya ketua kelas. Ketua kelas kita. Mencuri. Gimana? Ayo, jangan sembarangan ngomongnya. Itu adalah gambar orang yang sedang Mencuri. Jadi, biar tidak ketahuan. Jadi, apakah gambar ini menggambarkan orang yang sedang mencuri? Jadi, dia berkeinginan memiliki uang, anak-anak, punya keinginan. Agar keinginannya tercapai, dia Melakukan segala cara. Jadi itu adalah sifat rajas yang diarahkan ke arah negatif, anak-anak. Kemampuannya bukan dipakai untuk bekerja, tapi dipakai untuk mencuri. Seperti itu ya. Ibu lanjutkan gambar ketiga. Ada yang tahu? Siapa itu? Tuan Crab. Ya. Tuan Crab. Apa yang disukai Tuan Crab? Uang. Semuanya suka nonton SpongeBob nggih? Dah mati, Bu. Ya. Ibu lanjutkan. Tuan Crab adalah orang yang sangat bernafsu akan uang, anak-anak. Dia sangat menyukai uang. Nggih. Jadi dia adalah contoh yang mempunyai sifat rajas. Anak-anak bisa dengar Ibu? Bisa, Bu. Bisa Lanjutkan ya. Ibu Iya. mau Amelia. Amelia. Bisa dengar Ibu, Ge? Bisa dibaca?
Bisa. Sifat rajas adalah sifat aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh. Orang yang lebih dominan, sifat rajasnya dapat membentuk karakter kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Terima kasih. Anak-anak sudah paham sifat rajas, Niki? Sudah, Bu. Akan Ibu lanjutkan. Yang ketiga adalah sifat tamas. tampilkan gambar. Ya. Seperti di cerita, di satu tadi anak-anak. Ini adalah gambar dari Cupa. Nih, Cupa mempunyai sifat tamas. Kenapa dia punya sifat tamas, anak-anak? Karena dia Pemalas. Lagi Rakus. rakus, lagi ngobo. Kemudian suka lamban. Suka Berbohong. Oke, Suka betul. membohong. Ibu tampilkan gambar yang kedua. Ada yang pernah seperti ini? Saya. Ada yang ngaku itu. Siapa yang setiap lihat buku ngantuk? Saya. Anak-anak sudah mau kelas 3 ini, mau ke SMA nanti harus semangat belajarnya. Jadi, Ya, Bu. apalagi sekarang sudah Ibu pakai pembelajaran anak-anak nggak belajar sendiri baca buku di rumah, tapi anak-anak bisa lihat PowerPoint biar lebih menarik, biar lebih semangat belajarnya. Nanti biar lihat bukunya nggak ngantuk, ya. Jadi sekarang lihat PowerPoint-nya biar nggak ngantuk. Ibu lanjutkan. Ya, siapa yang kayak gini? Tidak. Nah, selama masa pandemi. Kadang-kadang maybe. Oh iya, kadang-kadang maybe. Tidak, Bu. Kadang-kadang boleh. Ketika semua pekerjaan atau tugas anak-anak sudah selesai. Ya. Bisa santai boleh. Kenapa? Karena sifat dasar ini memang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, anak-anak. Ketika kalian bekerja seharian, apa tidak boleh beristirahat, bermalas-malasan? Boleh. Perlu. Karena nanti ketika kalian sudah capek, lelah, perlu istirahat. Perlu merefresh, perlu merilekkan diri. Nah, jadi karena itulah ketiga sifat ini anak-anak tidak bisa lepas, tapi anak-anak bisa pilih yang mana yang mendominasi. Nge? Paham anak-anak? Anak-anak bisa dengar Ibu? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. ulang sinyal Tadi ya. masih, Bu. Ibu ulang Ya, Bu. sertinya ya. Ya. Oke. Silahkan. Anak-anak sudah lihat tadi. Yang ini kan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Nah, tadi anak-anak sudah dengar, artinya ketiga sifat ini memang tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak dengar tadi? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Ibu mau GN Anggi atau ya gimana Ibu bacanya? Niputu Anggi. NG. Kanji. Anggie. Genji. Sifat tamas adalah sifat malas dan lamban. Orang yang lebih dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli. Terima kasih. Anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ibu akan lanjutkan. Ciri-ciri triguna. Ya. Ciri-ciri guna satwam ya atau sifat satwam anak-anak disebutkan dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12.31 bahwa ciri-cirinya adalah orang yang mempelajari Weda, bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas budi indria, melakukan perbuatan bajik, bersemedi tentang jiwa.
Itu adalah ciri guna satwa anak-anak, adalah orang yang melakukan kebaikan, bersemedi tentang jiwa, orang yang bermeditasi, senang melakukan meditasi untuk atau bertapa gitu. Selanjutnya bisa mengendalikan budi indrianya, gitu. Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu ciri guna satwam. Ibu lanjutkan, ciri guna rajas anak-anak disebutkan dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12.32 adalah orang yang sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pekerjaan, melakukan perbuatan berdosa, dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani. Apabila guna rajas ini diarahkan ke arah yang positif, anak-anak, jadi dia adalah orang yang sangat bergairah melakukan tugas-tugas pekerjaan. Kemudian kalau diarahkan ke arah negatif adalah orang yang melakukan perbuatan dosa dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani. Anak-anak bisa dengar Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Guna tamas disebutkan dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12.32 adalah lobo, pemalas, kecil hati, kejam, berusaha yang tidak baik, berkebiasaan hidup atas belas kasih pemberian orang lain dan tidak berperhatian. Seperti tadi contoh Cupak, dia adalah orang yang lobo, malas, kecil hati, kejam. Kejam padahal kepada saudaranya sendiri, si gerantang. Kemudian hidup atas belas kasih pemberian orang lain. Ini adalah ciri dari guna tamas. Dia tidak mau berusaha. Jadi tidak ingin memberi, hanya ingin menerima. Anak-anak paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Lanjutkan, nggih. Pengaruh triguna pada manusia, anak-anak. Triguna dalam diri manusia berpengaruh pada kelahiran yang akan datang, anak-anak. Manusia mendapatkan surga, neraka, moksa, dipengaruhi oleh ketiga guna dalam diri ini. Dalam kitab suci Wuraspati Tattwa dijelaskan bahwa, Ibu mau Raditya, silahkan baca nomor 1 sampai nomor 5. Triguna dalam diri manusia berpengaruh. Langsung nomor 1 ya. 1. Apabila satwa mendominasi, maka Atman menemukan kemoksaan atau kelepasan. 2. Apabila sama besarnya antara satwam dan rajas, maka menyebabkan menemukan surga. 3. Apabila sama besarnya ketiga guna satwam, rajas, tamas, itulah yang menyebabkan menjelma menjadi manusia. 4. Apabila rajas mendominasi menyebabkan aman jatuh ke neraka. 5. Apabila tamas yang mendominasi menyebabkan menjelma menjadi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Begitu anak-anak. Yang mana anak-anak pilih? Sekarang anak-anak yang bisa memilih sendiri. Nggih. Sifat yang mana? Sifat triguna yang mana yang mau anak-anak yang dominan anak-anak mau? Ketika anak-anak bagus. Satwam, rajas. Rajasnya ke arah yang positif, nggih, jangan ke arah yang negatif. Jadi itu pilihan dari kita. Oleh karena itulah kita sekarang belajar. Jadi kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, nggih. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjutkan. Cerita-cerita yang terkait guna dalam kehidupan. Ibu sudah tadi jelaskan di cerita Cupak dan Gerantang. Di sana bahwa ada dua bersaudara, yang satu malas, rakus, lobo, suka memfitnah, yang satu rajin, jemet, dan suka bekerja. Itu cerita yang terkait triguna dalam kehidupan. Ya. Ibu lanjutkan. Upaya-upaya menyeimbangkan triguna. Sifat triguna tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan dan diusahakan untuk meningkatkan diri, memupuk sifat satwam, dan mengarahkan sifat rajas dan tamas ke arah yang positif. Untuk mengarahkan sifat rajas dan tamas ke arah yang positif, kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Nah, jadi Ibu tampilkan satu persatu. Yang satu,
mempelajari sastra-sastra suci Weda. Ya, sekarang kita belajar anak-anak, kita juga mendengarkan sloka seperti tadi, jadi kita sudah mempelajari sastra-sastra suci Weda. Nggih. Yang kedua, mengembangkan intuisi dan kecerdasan. Waktu pembelajaran dulu, sifat-sifat Atman, Ibu sudah jelaskan itu intuisi. Ada yang tahu apa itu intuisi? Ayo, masih ingat nggak? Tidak, Bu. Mana Bu Tidak, sama Bu. Sarah? Budi atau intuisi? Tidak, Kita membedakan Yang mana baik, yang mana benar. betul, Yang mana ya. baik, yang mana salah. Yang mana baik, yang mana salah. Nggih. Jadi intuisi ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita dilahirkan menjadi manusia memiliki kelebihan ini. Nggih. Kemudian yang ketiga, Dharma Wacana, yaitu kita dengan mendengarkan Dharma Wacana. Yang keempat, Dharma Tula, ya, artinya kita mendengarkan pebelikbagan tentang Dharma. Gitu. Kemudian Tirta Yata, kita melakukan persembahyangan, perjalanan atau persembahyangan, gitu maksud Ibu. Kita misalnya bersembahyang di mana anak-anak Tirta Yatra seperti itu. Kemudian Dharma Gita, ya ada anak-anak yang suka metembang mungkin, mepupuh, ya. Jadi bisa mengekspresikan diri, nggih. Itu juga bisa mengarahkan rajas dan tamas ke arah yang positif. Kemudian aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya ngayah, seperti itu di masyarakat boleh. Bekerja sungguh-sungguh, karena kalian masih dalam masa brahmacari, jadi belajar yang sungguh-sungguh, nggih. Kesama artinya mudah memberi maaf. Jadi bisa memaafkan teman, siapapun itu. Ya, dan tidak pendendam. Yang ke-10, Dhamma dapat mengendalikan nafsu. Ya, Asteya itu tidak mencuri, seperti tadi sudah Ibu tampilkan gambarnya. Kemudian Sauca, bersih atau suci. Kemudian Indra Nigraha mengendalikan diri. Widya sanggup belajar. Satya, kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Akroda artinya tidak marah. Kemudian melakukan ajaran catur marga. Ya, terima kasih sudah memperhatikan dengan serius PowerPoint Ibu. Dari PowerPoint yang Ibu tampilkan, ada anak-anak yang mau bertanya. Bunga Bu, mungkin? yang mau bertanya, Bu. Ya, Bunga, silakan. Bagaimana cara menyeimbangkan triguna dengan ajaran catur marga? Ya. Cara menyeimbangkan triguna dengan ajaran catur marga, nggih. Jadi di sini catur marga ini adalah 4 jalan menuju Tuhan, anak-anak. Ada yang ingat? Yang pertama, Bhakti Yoga. Marga. Kemudian Jenana Marga. Yang ketiga, Karma Marga. Yang keempat, Raja Marga. Yang Bhakti Marga, anak-anak, yaitu dengan jalan berbakti atau mencintai. Mencintai Tuhan dan sesama. Mencintai Tuhan, menyayangi keluarga, menyayangi sesama, menyayangi binatang, love for all pokoknya, bahkan menyayangi musuh. Itu namanya Bhakti Marga. Ibu lanjutkan, Jenana Marga yaitu dengan jalan belajar. Belajar dari kitab suci, dari buku, agama, seperti itu. Yang ketiga, Karma Marga dengan jalan kita berbuat baik. Yang keempat, Raja Marga yaitu dengan jalan kita bermeditasi, bertapa, merenungkan diri. Ya, merenung ya. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah sudah baik? Apakah sudah buruk? Apakah buruk? Ibu lanjutkan. Jadi simpulan pembelajaran hari ini, anak-anak, karena keterbatasan waktu, Ibu cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Simpulan untuk pembelajaran hari ini, kita belajar apa, anak-anak? Yang pertama,
Triguna. Nah, Triguna. triguna dalam diri. Yang kedua, Ciri-ciri Cara triguna. yang ketiga, Ciri-ciri menggunakan triguna. triguna. pengaruh Yang ketiga, triguna pada pengaruh triguna pada manusia. kehidupan, pada Yang manusia. keempat, cerita-cerita Cerita triguna. Triguna. Nah, yang Triguna terkait kelima, triguna. upaya-upaya menyeimbangkan. Mengendalikan triguna. Nah, triguna. Terima kasih. Jadi untuk evaluasi nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom-nya ya. Silakan anak-anak Iya, lihat Bu. ya. Akan Ibu kirim soal ABC. Silakan pilih salah satu nanti. Selanjutnya untuk tugas keterampilan, anak-anak akan membuat cerita sedikit ya, tidak usah terlalu panjang tentang triguna. Bebas, campuran ketiganya boleh, mendominasi salah satunya boleh. Itu dulu yang tugas Sabtu Timirong ya. Kemudian tidak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk menjaga kondisi. Anak-anak seperti minggu lalu Ibu sebutkan harus selalu pakai Masker. Cuci tangan. kemudian jaga Mencegah Cara jaga kondisi tubuh di rumah, makan makanan yang bergizi, olahraga. Pikirannya juga harus positif ya, jangan negatif karena pikiran juga mempengaruhi imunitas. Nggih? Dalam bawah sadar. Ibu. Paham anak-anak? Paham, Bu? paham. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini, nggih. Tetap semangat. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Terima kasih. Ibu. Saya cowoknya sendiri di sini.